itu udah masalah itu. Oke, Kalau oke, Anda langsung katakan saya jawab. ya, Ya, langsung saya jawab. tunggu bentar Pertanyaan juga. abang saja, iya, pertanyaan abang saja, apa pertanyaan saudara saya Ustadz Tabib, pertanyaan saudara. Gini Bang Mangun, jelaskan dulu yang di Al-Quran itu, iyat itu sifat yang dimaksud atau anggota badan itu harus jelas dulu. Seterusnya, Bang Pasir Kepuh, giliran di Al-Quran memakai ayat Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Tapi di hadis yang lain dia baca Allah menciptakan dengan tangannya, dengan pakai kalimat mufrad di situ. Sedangkan di Al-Quran memakai kalimat tasniyah. Yang benar yang mana? Makanya itu ayat mustasabihat. Ada kan Mr. Kepu baca hadis tadi biyadihi bukan biyadaihi? Itu makanya harus jelas juga kalau seandainya dipahami tekstual gitu, Udah mau saya artinya jawab ayatnya apa gimana? kontradiksi. Itu Bang Mr. Kepu. Saya ya. Makanya karena Oh, ayatnya oh, oh. kontradiksi maka digolongkan mutasabihat, maka diarahkanlah maknanya Kontradiksi mana? Nggak ada yang kontradiksi di situ, Bang Tabib. Nggak ada Nah, dalil yang kontradiksi di situ. Antum aja yang menganggap itu kontradiksi. ya, Gimana? contoh, Begini, anak-anak, izin dulu. Ini Ya, Mas Kepu. Di Al-Quran izin. mengatakan biyadaihi. Sedangkan di hadis yang Anda baca biyadihi pakai kalimat mufrad. Yang benar yang mana? Dua tangan atau satu tangan? Emang kalau orang bilang ini hasil kerja tangan saya, dia nggak nyebutkan dua-dua tangan, itu kita nggak paham kalau dia memang mengerjakan dengan satu tangan gitu. Hah? Antum itu tabib akal tapi nggak paham gimana ini. Begini aja begini. Nama antum Depan, tabib ya, akal izin. tapi Iya, Sebentar. makanya itu ayat Emangnya tidak bisa dipahami ini secara kalau tekstual. Anda hanya mengatakan Allah punya tabib dua tangan. tabib Nah, kalau sedangkan kalau di hadis yang kalau lain anak katakan ini, sedangkan di hadis yang lain Allah ini punya tangan kiri juga. Langit digulung dengan tangan kanan, sedangkan bumi digulung dengan tangan kiri. Kenapa nggak pakai Anda tangan kiri juga? Mengapa tangan kanan aja yang selalu Anda bahas? Di hadis yang sama lah yang selalu dipakai oleh Wahabi. Allah menggulung langit dengan tangan kanan. Sedangkan lanjutan hadis di bawah menggulung bumi dengan tangan kanan. Apa yang dipakai tangan kanan aja? Yang mana yang benar? Gimana atau Besar Kepo? Silakan. Silakan Ustaz Pasir Kepu menanggapi, silakan, atau mau dimoderatir oleh Ustaz Abu Sanum atau gimana? gini loh, gini ya. Jadi tadi kan Bang Tabib ngomong ke saya dalam persoalan sifat tangan itu, ya kan? Karena kita kan paham ya. Kalau saya bilang bahwa aku buat meja ini dengan tanganku sendiri, ya. Yang dipahami apa? Apakah Tabib akal memahami bahwa ketika aku bilang seperti itu berarti aku mengerjakan meja itu dengan tangan satu tangan doang. Dan yadun itu berarti mencakup keduanya. Tabib akal. Antum ini punya akal tapi gimana ya? Itu ya. Kemudian yang Begini, berikutnya ya. boleh nak moderasi nanya sama. Kemudian dalam dalil lain ada isba' jari jemari. Nah, dari semua ini apakah antum gimana cara memahami ini? Memahami dalil itu semua itu apa gimana? Antum mentakwilkan isba' itu dengan apa? Antum mentakwilkan yadan itu dengan apa? Yaminan itu dengan apa? Coba jelaskan ke saya ya, ke Ana supaya Ana juga pengen belajar gitu. Semuanya karena bahasa Sudah, Al-Quran Ustaz Pasir Kepu, sudah. Sudah cukup Pasir Kepuh? Apa masih mau? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia pakai waktu waktu Ana, enggak apa-apa. Dia jawab dulu. Nah, dia nanti sampai tanggapi. habis. Ya, silakan. Dia ditanggapi. Oke, Karena silakan, dari silakan. Karena dari Al-Quran itu maupun hadis atau wahyu itu memakai kalimat sastra, bukan kalimat preman pasar. Kalau preman pasaran ngomong gitu ya bisa Anda pahami secara tekstual. Kalau seandainya Al-Quran Anda pahami secara bahasa preman pasar, ya gini kejadian Anda. Karena Al-Quran sendiri dituduh oleh orang-orang Quraisy sebagai syair, sedangkan Nabi sendiri dituduh sebagai penyair.
Apa sebabnya? Karena bahasanya terlalu tinggi, nggak sampai di ilmu sastra mereka ke situ. Itu masalahnya. Begini ya, Oke. Pasir Kepo ya. Kalau Ini waktu anak ya. Anak tanggapi waktu anak ya, anak tanggapi. Abu Sanum sebentar, Abu Oke. Sanum, bentar. Oke, ya. Jadi tadi itu saya ulang-ulang dalil-dalil yang Anda bawakan. Tapi teman-teman ini nggak mau gitu loh, ikut masuk ke sana, menanggapi ke sana, masih berkutat di yadun. Padahal ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan ya yadani, mabesu, totani, yaminan, asobi. Nih salah satu dalil ya. Nih, ya. Kul Oke, Ustaz Kepo sudah habis waktunya. Sekarang siapa yang mau menanggapi? Silakan. Kasih Begini, waktu 3 menit. Afan, Silakan. izin sebentar aja, narasi bentar ya. Silakan, Saya silakan. yang ini terserah nanti. Begini Pasir Kepo, kami Asy'ariyah itu kan terkenal dengan metode ya di dalam menyikapin tentang akidah, yaitu tauhid dan takwil. Karena kami memahami yadullah atau istawa itu karena ayat mutasabihat. Karena kenapa? Karena para ulama itu di dalam ayat mutasabihat mereka itu tidak mau memaknai ayat itu. Nah, sedangkan kalian Wahabi ini menyikapin ayat itu bukan ayat mutasabihat, makanya kalian berani mengatakan tangan Allah ada dua, sampai berani mengatakan tangan Allah itu tangannya kanan semua. Ada itu ustadz-ustadz yang seperti itu Kak, dari kalangan Wahabi. Nah, maka dari itu kami mempertanyakan, kenapa kalian kayak menafikan itu. Antum berarti menafikan itu, Bang. Nah, maka dari itu kalian itu gini loh, ketika Enggak, kami antum ya- tauhid, gini Pasir Kepo. Sebentar, Ustaz Ketika Pasir kami Kepo jangan memilih dipotong. tauhid, bukan kami menafikan, kami mengimanin, kami isbat ayat itu. Tapi kami tidak berani memaknain karena kenapa? Itu hal yang goib. Hakikatnya kami tidak tahu karena kami belum pernah melihat Allah gitu. Dan kami pun berlandasan dengan para ulama. Maksudnya? Yaminan, menurut antum apa? Yaminan. Jaminan. Yamin. Anak nggak tahu Yamin. Yang Apa dimaksud maksudnya? wakil yadaihi yaminun kan? Itu bukan? Iya, dalam ayatnya kan ada itu. Ya. Memang ada, Ya, ya. tapi karena kami Iya, wakil tal yadaihi rahman yaminun. Ya. Kemudian dalam dalil yang lain disebutkan yahmilus samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in. Kemudian dalil yang lain, qulubul ibadi baina usbu'ain min asabir rahman. Coba. Antum jelasin itu coba, dalil itu. Hadis itu. Nafikan itu lagi. Dengan saya, Pasir Kepo. Silakan. Naikin. Dari awal dulu Bang Pasir Kepo. Laisa kamislihi syai'un ini wajah sabahnya apa menurut Salafi Wahabi? Dari sini dulu sepakati. Silakan jawab dulu. Aja dari yang Anda sampaikan tadi yadun itu. Kita bahas tentang yadun aja. Anda nggak mau Nanti- melebar kemana-mana loh, Bang. Nanti ke sana. Ya udah. Yadun aja dulu, yadun yang sedang kita bahas nih, yadun aja. Antum jangan ngajak ke lain lagi gitu loh. Oke. Diam dulu ya. Ini waktu saya. Laisa kamislihi menurut ulama salaf wajah syabahnya itu adalah fil jismi. Allahu laisa kal khalqi fil jismi. Allah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dalam arti tidak mempunyai jisim. Sedangkan tangan itu adalah sesuatu yang nempel di dalam jisim atau menjadi bahan baku jisim. Tubuh dan tangan bersatu, jadilah itu namanya jisim. Jika kalimat ya diartikan tangan ketika dikaitkan kepada Allah, maka itu bertentangan dengan ayat laisa kamislihi syai'un. Begitu Bang. Gimana? Sudah cukup ya namaku? Nggak usah panjang. Saya mau bantah juga. Silakan Ustaz Pasir Kepo. kurang Bangun dulu. adab ini. Bangun dulu, diam dulu. Ini biar berdua dulu. Silakan Ustaz Pasir Kepo. Waktunya berjalan 3 menit, silakan. Ustaz Pasir. Silakan Ustaz Pasir.
Monggo Ustadz Pasir Kepo, monggo. Bangun jawab dulu, bangun. Pasir Kepo, silakan. Pasir Kepo, Ustadz Pasir Kepo, silakan. Aneh. Kalau wakilnya sama saya lah. Wakilnya Enggak, jangan nanti ini. nanti Bang Mangun nanti. Ustadz Oke, Pasir oke, Kepo oke. dulu, silakan. Pasir Kepuh mau jawab apa tidak? Ini gimana? Pasir Kepuh. Saya buka mute-nya. Halo. Atau mau melambaikan bendera putih? Ya, Ustadz Pasir Kepuh mau jawab beda atau sih, mau cuman di melambaikan situ aja bendera putih? sama Wahabi itu karena mereka itu memahami ayat Gimana itu. gurunya Bang Mangun ini? Kok diem Aduh. aja? Enggak takut beliau lagi ke Tadi ke kamar mandi atau kemana dulu gitu. fikih dipakai di akidah. Sekarang dijabarin sama Yai namaku ada itu gimana? Guru, saya aja yang ngejawab ya. Sebentar, Mas Mangun. Kita Sorry. Bayiku nangis, aku gendong dulu. Silakan Bang Mangun, jawab aja Bang Mangun. Silakan Bang Mangun. biar berdua dulu, biar nggak kacau diskusinya, biar Ustadz Pasir Kepuh sama Ustadz Namaku. Tolong tanggapi tadi yang dinarasikan oleh Ustadz Namaku. Silakan. Iya, apa tadi tuh lu? Soalnya dia anak pergi dulu tadi, keburu nangis gitu. Coba diulang Bang. Tentang Yadun kan, ya? Pembahasan kita tentang Yadun Bang. Iya. Nah, didengerin dulu ya, maaf, mohon diperhatikan biar tidak melebar kemana-mana. Laisa kamislihi wajah sabahnya itu adalah fil jismi. Jadi Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dalam arti tidak mempunyai jisim seperti makhluk. Sedangkan yang namanya tangan itu adalah komponen daripada jisim. Bersatunya tangan dengan tubuh itu dinamakan jisim karena tangan itu adalah surah. Wasuroti halan. Tubuh itu adalah huyuli, wal huyuli mahallan. Tuh, paham ya? Jadi ketika kalimat ya diartikan tangan itu adalah jisim. Ya diartikan tangan nisbat kepada Allah berarti Allah berjisim. Berarti bertentangan dengan ayat laisa kamislihi syai'un. Begitu Bang. Sudah segini aja. Oke, silakan Pasir Kepuh. Oke. Nah, tadi kan Ana udah menjawab ya, menjelaskan juga ya, berbagai dalil ya. Namun teman-teman ini nggak ada yang menanggapi masalah itu ya. Dalil yang Ana sampaikan ya, pertama ada dalil yang menyebutkan yadullah itu. Kemudian ada dalil yang menyampaikan yadani mabsutotani, dua tangan. Oke. Kemudian ada dalil yang menyebutkan yaminun, tangan kanan. Kemudian ada dalil yang menyebutkan asobi baina usbu'ain min asobi. Ini Makanya kaidah Asy'ariyah itu tafsir dan takwil. Paham nggak sih dari tadi kan kayak gitu? Nyambung gimana orang kita dari tadi nyambung, jangan framing lah. Nah, nanti dijelasin lagi ya. Comot kaidah sudah jelas antum comot kaidah. Bang Baru sebentar. Bang Baru. Kira kita nggak Mohon maaf Bang Baru, Abu Sanu mohon maaf. Ini biar berdua dulu. Gimana tanggapan Yai Namaku tentang yang barusan narasikan Pasir Kepuh? Begini Bang Pasir Kepuh, sebelum diskusi kita itu harus tahu mana dalil, mana madlul. Ketika kita membahas yadullah, membahas arti daripada kalimat iyad yang dinisbatkan kepada Allah, ini namanya madlul, bukan dalil. Paham ya Bang Pasir Kepuh? Paham tidak? Kita butuh menetapkan makna kepada kalimat iyad, ini butuh dalil. Kalau iyad diartikan tangan, dalilnya mana? Berarti yadullahi itu adalah madlul. Nah sekarang saya mau nanya sama Bang Pasir Kepuh, ketika ya dinisbatkan kepada Allah diartikan tangan, dalilnya mana? Kan Pasir Kepuh dijawab. pertanyaan
Hilang Pasir Kepuh, suaranya hilang. Suaranya nggak ada, guru Udah. pasir. Kan Ini tadi sama-sama itu bagaimana guru nih, antum ini memahami, sama-sama jelaskan guru ke nih. ana. Aduh, Ana juga pengen ngambil ilmunya gitu loh. Malah antum naik dengan Gimana ini? Barangkali Bang Mangun. yang jawab lah guru. Tapi Mas Mangun, diam mohon dulu. maaf Mas ya. Mangun, Oh diam dulu. iya. Biar berdua Iya dulu. iya. Iya, iya namaku. Pasir Kepuh dari tadi pengen jawaban tentang ayat dan hadis yang dia bawakan seperti yang diartikannya kedua tangannya kanan, terus bumi dan langit digulung dengan tangan kanan gitu. Itu Ya, cara sebenarnya. memahaminya seperti apa kata dia seperti itu. Silakan. Iya ya, maaf ya. Jadi kalau kita mau membahas ayat seharusnya kita tuh harus ada data karena ini ayat. Seharusnya ada tafsirnya, ada ilmunya, begitu. Jadi mungkin ilmu yang berkaitan dengan kalimat iya ketika dinisbatkan kepada Allah, mungkin itu yang paling tepat ilmu balaghah itu. Jadi kalau sudah memahami itu ya insya Allah lah mudah, kita tidak bertanya ya itu artinya apa ketika dinisbatkan. Dan tadi Bang siapa tadi yang menunjukkan arti daripada iya diartikan beberapa, ada kuwah, ada kudroh, ada jarihah tadi. Itu tinggal pilih kan mana yang layak diterapkan kepada Allah. Tapi dengan dasar laisa kamislihi syai'un gitu loh. Ya kalau aswaja ditanya yadullah itu artinya apa? Kekuasaannya Allah. Mana dalil ayatnya? Laisa kamislihi syai'un, ada jelas itu. Nah, yang mengartikan yad tangan, ini dalil ayatnya tuh mana gitu. Yadullah itu madlul loh. Awas hati-hati yadullah itu madlul. Oke, Bang Namaku. Gini, kalau seandainya tidak ada keterangan dalil-dalil yang lain, Bang, ana sepakat sama antum, ana taslim. Ana jujur, Bang. Tapi nyatanya di dalam dalil Al-Quran maupun hadis ini menjelaskan juga sifat-sifat tangan itu. Ya, yaminun mabsutotani asobi baina usbu'ain min asobi. Nah, Anda tuh minta penjelasan antum ini mengenai ini tuh apa gitu loh. Coba jelaskan. Jadi jangan muter-muter kemana-mana gitu loh, Bang Namaku. Tidak muter, sebenarnya tidak muter. Al-Yadani sudah jelas di dalam kitab Ta'rifat Al-Yadani huma asma'ullahi al-mutaqabilaini, bukan jarihah itu, Bang. Sudah jelas loh kalau kita mau belajar sebenarnya ada semua. Al-Yadani huma asma'ullahi ta'ala al-mutaqabilaini. Itu Al-Yadani ketika dinisbatkan kepada Allah itu bukan dua tangan, tapi dua sifatnya Allah gitu. Bukan kalau dua tangan menurut antum. Kalau dua tangan nanti bagaimana dengan laisa kamitslihi syai'un? Dan itu juga bukan dalil. Ini masalahnya antum ini selalu lari ke makhluk gitu loh. Padahal kita ini salafi ini nggak pernah itu menyamakan antara makhluk dengan Allah gitu, nggak pernah, Bang. Kita paham. Harus nih salah satu contoh nih yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Ismail. Khalaqa Adam alaihi salam biyadihi wa yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasa bila i'tiqad kaifa yadahu. Ya, idlam yantiq kitabullah ta'ala fihi bikaifin. Nah, kaifiannya ini ya tersebut dalam beberapa dalil, yaminun. Kemudian dalam hadis usbu'ain bain asabi min asabi, usbu'ain min asabi. Udah ya Bang ya. Makanya anak tanya, coba antum rangkumkan ini maksudnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan antum pergi ke kaidah bahasa, pergi lagi ke ini, nggak nyampe ke apa yang ingin saya anak tahu. Nanti dulu Bang Mangun. Izin pamit ya. Nah, silakan. Ana juga pengen pamit nih, Bang. Udah malam soalnya nih, udah dimarahin sama istri nih soalnya. Ya udah gini aja Bang Pasir Kepuh, begini aja. Yadullahi, pokoknya setiap yad yang dikaitkan kepada Allah menurut Bang Pasir Kepuh, ini artinya apa? Tolong jelaskan berikut dalilnya. Saya mau jelaskan. Siap, Guru. Berikut dalilnya ya, dalil ayatnya. Oke, siap. Dalil ayatnya saya jelaskan.
Oke. Jadi artinya kalau terjemah itu diterjemahkan itu kan tangan nih guru. Gitu. Tetapi laisa kami sayun, yang jadi permasalahan itu iskalnya ketika kita mengatakan tangan, tangan ini disematkan kepada makhluk. Itu yang jadi permasalahan iskalnya. Padahal kita tidak pernah sedikit pun terbersit dalam hati dan pikiran kami itu menyematkan terhadap makhluk, tidak. Oke. Hanya Kalau itu Allah saya yang tanggapi mengetahui sedikit gitu ya. loh. Hanya Allah Kalau yang itu saya mengetahui. sedikit, saya tanggapi sedikit. Gitu loh, ya, ya, guru. Oh ya, ya udah. Saya izin pamit lah karena memang udah malam. Mohon Nanti maaf dulu, lahir nanti dulu. batin. Nanti dulu. Sebentar. Saya Oh, mau ya udah. Pamit pada pamit. Kelar pada pamit. Bang Mangun begini Bang Mangun, kalimat yadun ketika disebut tangan itu jarihah. Definisi jarihah tahu nggak? Salah satu anggota tubuh. Si pasirnya kabur lagi lah. Yang enggak. Bedain dalil Bang Mangun. Ustadz sampean itu loh nggak bisa bedain dalil sama madlul. Iya. Apalagi sampean. Aduh. Jadi gini ya namaku, yang mengatakan jarihah itu siapa? Nah, maka dari itu ketika kita memilih arti tangan, maka butuh dalil. Ketika Siapa? kita Yang memilih mengatakan arti jarihah itu, nanti dulu, yang mengatakan jarihah itu siapa? Nanti dulu. Yang mengatakan jarihah itu siapa gitu loh. Begini Bang Mangun, masuk namaku itu. Kamus bahasa Arab. Sebelum kita menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu, kita perlu dulu makna. Kenapa kita artikan tangan? Kalian mengartikan tangan, berarti kalian udah tahu maknanya. Karena makna di dalam yadun itu banyak, Bang Mangun. Ketika kita membaca maknanya kuah, kita Nggih. ya makanya tadi ketika kalian mengartikan itu, menerjemahkan itu tangan, kalian memaknai niat itu apa gitu yo. Oke. biar Baik. sengajain nama aku aja biar cepat selesai Mangun itu. Iya. Kalau tangan diterjemahkan bahasa Arab apa itu? Balik lagi. Bang Mangun itu seharusnya belajar bahasa dulu. Saya mau bertanya begitu. Begini, Kalau tangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab apa? Kosakata bahasa Arab itu lebih dari 2 juta loh. Seharusnya. Kata bahasa Arab itu ada Nah, 13 kalau juta. seperti contohnya Indonesia 2 juta, seperti begitu loh. seperti yadun, Ya. bisa diartikan kudro, bisa diartikan kuwa, bisa diartikan jarihah. Yang jarihah ini tangan nih, ya, paham tidak? Nah, kalau tangan mau dipertanyakan bahasa Arabnya apa? Yadun biwa sitotil jarihah, begitu caranya. Dan izin saya menanggapi sedikit. Ketika si pasirnya udah pergi. Ketika Mana Bang Mangun itu? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan Mas Mangun. Sebentar Mas Mangun. Ketika tangan diterjemahkan, ketika ia diterjemahkan ke tangan, antum harus paham definisi tangan itu apa, menurut bahasa Indonesia itu apa. Definisi tangan menurut kamus bahasa Indonesia adalah itu kalau disematkan kepada makhluk yang seperti itu. Arti Iya, tangan betul, itu. Mas Mangun. Loh, Oke. kita kan tidak tahu. Oke, siap. Pernah melihat tangan Allah, pernah Oke, betul. menyaksikan tangan Allah. Gitu loh Begini, maksudnya. Bang Mangun. Ya Allah, Nah, Nabi. ini pemikiran Bang Mangun ini yang kemudian muncullah sebuah statement bahwa tangannya Allah tidak seperti tangannya makhluk. Bagaimana Habib? Monggo Habib yang mengatakan jisimnya Allah tidak sama dengan jisimnya makhluk, hukumnya gimana? Silakan yang Bib. mengatakan yang mengatakan jisim siapa? Tidak ada yang mengatakan jisim. Ini perkataan katanya kebanyakan Wahabi ikut Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab menyebutkan man qala annallaha jism la kal ajsam kafara. Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim atau jisim tapi tidak seperti makhluk, maka udah kafir. Artinya mereka orang yang beraliran menjisimkan Allah tapi tafwid kaifiyah, dengan alasan tidak menyerupai dengan makhluknya, tapi Allah punya tangan. Ini udah kafir. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ane bisa tunjukkan kitabnya. Tapi sebelum Ane tunjukkan kitabnya, sebentar. Ane mau tunjukkan ini redaksi dari kamus. Arti mana yamin? Tadi kan Pasir Kepuh bilang yamin itu artinya kanan.
Ini yamin itu artinya banyak. Jelas gak nih coba? Gedein dong Bang Jo. Yamin Itu itu nggak bisa gede, Habib. Yamin Ini kan itu 10 orang. oh ya. Yamin itu ada Yamin juga itu aneh sumpah bacain ya. artinya, sumpah. Aneh bacain ya. Yamin itu artinya berkah, kekuatan, kedudukan yang tinggi atau baik. Terus sumpah, kepastian. Banyak yaminullah atau sumpah Allah. Yaminullah janji-janji Allah. Yaminullah kepastian Allah. Yaminullah keberkahan dan kekuatan Allah. Yaminullah kedudukan Allah, kedudukan tinggi. Jadi yamin itu tidak hanya kita tentukan artinya kanan, ini artinya banyak. Tuh lihat tuh. Ada apa tuh di sini nih? Ada berkah, ada kekuatan. Ada apa lagi tuh? Berkah, kekuatan, kedudukan baik, terus sumpah. Ada lagi kepastian, janji Allah. Itu yamin semuanya. Ada lagi kanan. Nah, tapi kenapa kok orang Wahabi menentukan hanya kanan, sedangkan ini artinya banyak? Sedangkan dalam kaidah takwil itu kita menisbahkan dengan makna mayalik billah, apa yang layak bagi Allah, dengan berdasarkan barometer laisa kamitslihi syai'un. Seperti itu agar jangan tabrakan dengan ayat yang lain. Udah, Bib, jangan dianggap sul adab ya. Inilah iskal daripada permasalahan yang memang antara saudara-saudara kita di Salafi Wahabi dengan saudara-saudara di Aswaja. Ketika kami beriman bahwa Allah ini memiliki yad, diterjemahkan ke dalam bahasa ini tangan, itu seolah-olah bahwa kami ini menjisimkan Allah. Padahal jisim itu apabila seseorang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, nah itu sudah mujasim. Kan tadi udah dijelasin Bang Mangun. Iya, itu Imam Ahmad bin Hambal, orang yang mengatakan Allah itu punya jawari, orang yang mengatakan Allah punya jawari atau tangan secara fisik, walaupun dia bilang tidak serupa dengan makhluknya, itu udah kafir. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Redaksinya seperti apa? Man qala annallaha jisim la kal ajsam kafaro. Ini udah jelas Bang Mangun. Nah, sekarang kalau saya tangan ini tidak diartikan yadun, ini tidak diartikan tangan, lalu terus yang kanan itu maksudnya apaan tuh? Seandainya yadun tidak diartikan dengan tangan, ya kita tidak mengartikan dengan jisim. Sebentar. Kita tidak mengartikan ayadun itu dengan jisim, tapi terus dinisbahkan dengan arti kanan. Apaan coba artinya? Apaan yang kanan itu? Jangan mempertanyakan kanan itu bagaimana seperti apa, jangan mempertanyakan begitu. Bukan kanan itu seperti apa. Kan tadi yadun itu diartikan kanan, tangan. Lepas itu yadullah kilta yadaillahi yamin. Kedua-dua tangan disebutnya tangan tadi sama si pasir kepuh. Kedua-dua tangannya Allah tuh yamin atau kanan. Lah ini dua-duanya ini udah tekstual banget nih. Nah sekarang saya mau tanya, kalau seandainya yadun itu tidak diartikan dengan jawari atau anggota tubuh, lalu sifatnya yang kanan ini artinya untuk apaan? Mobil di kanan, angin di kanan, air di kanan, apa tangan? Kan memang tadi Pasir Kepuh bilang tangan kanan, tangannya Allah dua-duanya kanan. Ini udah tekstual banget, ini udah kena dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal tadi. Barang siapa yang mengatakan Allah itu berjisim, lakal ajsam, tidak serupa dengan makhluk-makhluknya, itu udah kafir, segitu aja udah kafir. Apalagi berjisim tapi serupa dengan makhluk-makhluknya, berjisim dan serupa dengan makhluk-makhluknya, itu kafirnya double kuadrat, akar kuadrat dari kafir. Terima kasih. Jadi seperti Jadi yang jadi permasalahan kami di Salafi Wahabi tidak pernah menjisimkan Allah. Itu Iya, yang harus Mas digarisbawahi. Kita sepakat dulu, Astagfirullah, Sifat Mangun. Allah dan asma wa sifat itu laisa kamislihi sayun. Allah Betul, mendengar, tapi manusia ketika mendengar, laisa kamislihi dipaksakan. sayun dib. Bentar, Allah Mas melihat, Mangun. manusia melihat, laisa kamislihi Mangun. sayun dib. Allah Maha Bang Penyayang, Mangun, manusia Bang penyayang, Mangun, laisa kamislihi Bang Mangun sayun, sayang, dib. Gitu. Bang Mangun sayang, tadi si Pasir Kepuh bilang tangan dua-duanya kanan. Berarti Bang Mangun beda dong dengan Pasir Kepuh. Kalau Pasir Kepuh mengatakan tangan, laisa kamislihi sayun, memang itu dalam pemikiran Habib itu menjisimkan Allah begitu. Jawarih tadi tangan, dibilang tangan, bukan yadun. Begini Bang. Bentar. Bib, bentar nih. Ana jelasin pelan-pelan nih ke Bang Mangun nih, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dengerin Bang Mangun, pelan-pelan nih. Tadi Habib bilang, Imam Ahmad itu berkata
barang siapa yang mengatakan menjisimkan Allah, walaupun itu jisimnya itu tidak sama dengan makhluk. Catat di situ, coba berhenti di situ. Walaupun ya kata-kata jisimnya itu memahami kata-kata yadnya itu, yadnya tidak sama dengan makhluk. Sama seperti sampai yang tadi ya bilang. Salah. Kita itu Enggak sebentar tadi antum bilang kita itu meyakini Allah punya tangan. Tapi tangannya itu beda dengan makhluk. Betul begitu? Laisa kamitslihi syai'un, betul? Laisa kamitslihi syai'un. Berarti Tidak tangan Allah serupa. itu tidak serupa dengan tidak serupa dengan makhluk. Nah, itu dibantah tadi sama kaulnya Imam Ahmad. Walaupun ada diksi seperti itu, sebentar. Walaupun ada diksi seperti itu, tetap saja itu dihukumi kafir. Tuh redaksinya tuh Anda tunjukin tuh. Tuh. Yang tulisan merah. Dan sebelum tulisan merah ada Lakal tulisan Imam ajsam. Ahmad bin Hambal. Sebelum tulisan merah ada tulisan Imam Ahmad bin Hambal tuh namanya. Imam Ahmad bin Hambal berkata, terus tulisan merah tuh perkataannya. Man qala anallaha jisim lakal ajsam kafar. Ada itu. Katanya ngikut, Lakal absam tuh paham nggak Bang Mangun? Lakal absam tuh artinya apa? katanya ngikutin Imam Ahmad bin Hambal. Bang Mangun, Oke. paham nggak itu artinya Oke. lakal absam? Oke, sekarang begini. Kalau saya, kata saya juga Bib, kalau saya beriman kepada Allah dan mengimani bahwa Allah ini memiliki yad, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tangan, tetapi laisa kamitslihi syai'un, dan saya tidak pernah terbersit sedikit pun bahwa itu adalah penjisiman kepada Allah, tidak ada. Hanya Allah yang mengetahui terkait dengan yad ini, hanya Allah yang mengetahui itu. Nah, apakah saya ini bisa dikatakan mujassimah? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah Kalau iya, saya akan balik tanya. Kalau iya, saya menjisimkan Allah dengan makhluk karena memang saya punya keyakinan seperti itu, saya akan balik tanya. Bang Mangun, izin Bang Mangun ya. Izin, Bib, izin Bib ya. Itu Oke, khair. Itu Bang Mangun semalam atau kemarin yang kita berdiskusi itu, saya dengar Abang Mangun tanya, tangan dalam bahasa Arab apa? Itu pun soalannya salah, Bang. Kita Quran patut ikut kita atau kita yang mengikut Quran? Bang Mangun nak beriman pada firman Allah atau Bang Mangun nak beriman pada terjemahan? Bang Mangun pilih. Itu terserah pada Bang Mangun. Ya, Habib dan kiai yang lain hanya memberitahu kebenaran. Terima Kalau kasih, Bang Mangun Ustaz nak Fakir. beriman pada terjemahan, silakan, itu sudah mengikuti gaya Oten. Oten beriman dengan terjemahan Bible. Terjemahan saja yang mereka pegang. Terima kasih Ustaz Fakir. Mengapa ahli mufasirin ini tidak menerjemahkan ke dalam bahasa ini, karena mereka orang Arab dan mereka mengerti dan salah, memahami dari Bang. kaidah bahasa Arab. Udah seperti itu, titik sudah jebuk. Salah. Mereka memahami, mengetahui Itu ya, orang mana, mereka Bang? memahami, mengetahui. Saya Bang, mau bertanya Bang sama Ustaz Mangun. Fakir. Ustaz Fakir, Imam ketika Qurtubi itu ayat-ayat orang mana, mutasabihat terkait dengan sifat Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, itu daripada orang mana? Al-Imam Al-Qurtubi. dan diterjemahkan ke dalam bahasa ini, bahasa itu sama Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu daripada Kurtuba lah, daripada Cordoba. Cordoba ni di mana? Di Andalus. Dia bukan orang Arab, Bang. Bahasa harian dia bukan Arab. Tapi dia dalam ilmu alat. Itu Imam Qurtubi itu saya bawa satu contoh. Kemudian para sahabat pun bukan semua yang memahami Arab sepenuhnya. Contoh, pada hadis Nabi SAW menjelaskan tentang solat jenazah. Buatlah 3 saf, kamu akan mendapat pahala sebanyak 2 kirat. Lebih kurang macam tu mafhumnya, atau kama qal. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu 2 kirat? Kemudian Nabi menerangkan kirat itu sebesar gunung Uhud kalau tak salah. Itu Nabi menerangkan itu pada para sahabat membangun.
Nah, dan itu pun pada ketika bab solat jenazah. Apatah lagi pada nas-nas mutasyabihat Bang Mangun. Nah, seperti itu Bang. Jadi Oke, siap. Jazakallah khair ilmunya. Cuman yang saya ketahui, sependek pengetahuan saya, belum pernah ketika ayat mutasabihat ini turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan sifat-sifat Allah disampaikan kepada para sahabat. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, nggak ada. Saya belum menemukan itu begitu loh. Sependek pengetahuan saya. Tapi nggak tahu ya kalau ada. Waktu itu belum ada Wahabi, Bang Mangun, makanya nggak ada yang protes, belum ada Wahabi. Bentar, izin sebentar. Ada itu Bang Mangun. Bang Mangun ada itu hadis riwayat Aisyah. Bang Mangun pernah dengar tak kisah Sabih bin Isal yang berfahaman tajsim itu yang dipukul oleh Sayyidina Umar? Pernah dengar tak kisah itu? Itu dalam tafsir Al-Qurtubi. Pernah dengar tak Sabih bin Isal tu? Belum pernah dengar. Sampaikan aja. Nanti Abang Mangun boleh Google siapa Sabih bin Isal. Sabih bin Isal ni nanti saya cari di Sirah Nabawiyah. Boleh. Itu dalam tafsir Qurtubi saja Bang Mangun. Ayat-ayat mutasabihat itu turun pada baginda Nabi, lalu sahabat bertanya begitu loh. Nah, itu dalam tafsir Qurtubi. Cuma pada ayat mana tu saya terlupa tu Sabih bin Isal tu. Pada ayat surah Ali Imran ayat 7 rasanya, kalau tak salah. Sabih bin Isal ni dia datang ke Madinah waktu tu, dan dia mula bertanyakan tentang ayat-ayat Quran yang mutasyabih. Nah, kemudian perkara ni sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu tu dia seorang Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Umar mengutus orang untuk macam menangkap dia ni dan bawa berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dan waktu dia dah dah tangkap Sabir ni, Sayyidina Umar dah siapkan pelepah tamar. Jadi kemudian Sabir bin Isal ni tanyalah Sayyidina Umar tanya, siapa engkau? Aku Subaih, dia katakan. Dan aku juga dan dia cakap aku hamba Allah, Subaih. Kemudian Sayyidina Umar jawab apa? Aku pun hamba Allah, aku Umar. Kemudian Sayyidina Umar lepas dia cakap macam tu, dia terus pukul Sabih bin Isal ni. Pukul di kepalanya sehingga berdarah-darah, meluka Bang Mangun. Kerana apa? Dia bila dia tiba di Madinah, dia bertanya-tanyakan tentang nas-nas mutasyabihat di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi kalau Bang Mangun ni hidup di zaman Sayyidina Umar ni, sudah dipukul pelepah tamar di kepala Bang Mangun. Silakan. Izin sebentar. Memang zaman para sahabat itu tidak ada yang menanyakan tentang yad gitu kan. Karena para sahabat itu lebih memilih ke takwid. Karena yaitu dasarnya laisa kamitslihi syai'un. Ketika dikatakan yad, ya sudah yad gitu. Begini, kalau masalah sahabat itu berkaitan dengan khairukum qarni. Itu khairukum itu berikut akalnya. Sahabat itu akalnya cerdas-cerdas. Ketika dikatakan laisa kamitslihi syai'un, itu sudah langsung memahami. Tidak seperti Bang Mangun harus diceritakan secara detail walaupun tidak diterima gitu. Enggak, sahabat udah cerdas, enggak harus dijelaskan, sudah paham gitu loh. Makanya sahabat cerdas, mereka tidak banyak bertanya kepada Nabi. Nah, begitu karena sudah ayat itu turun, paham. beriman kepada sifat Allah begitu loh. Iya, ada sudah mislihi syai'un. Jadi Allah yad, memiliki yad. Iya, betul. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika dikatakan seperti itu, tidak diartikan jarihah atau tangan. Karena mereka cerdas. Tidak seperti Bang Mangun diartikan tangan. Karena tidak cerdas kan gitu. Aduh. Paham ya? Mas Mangun. Bingung saya. Ketika para sahabat mendengar yang pasti bahwa tujuannya ini adalah sama-sama ingin mensucikan Allah. Begitu. Nanti kita berhadapan saja di hadapan Allah. Kalaulah artinya apa yang memang saya pahami salah, semoga Allah mengampuni dan memberikan petunjuk. Tetapi apa yang memang sebaliknya, apabila yang dipahami oleh guru-guru saya ini salah,
Begitupun sebaliknya. Semoga Allah memberikan pemahaman dan yang saya pertanyakan itu saja sudah. dari Itu dia. yang pasti kita sama-sama melaisa kamislihi sayunkan Allah. Iya, Begini, tapi Bang kenapa Mangun, Bang Mangun. mengatakan ketika kami dikatakan tangan itu adalah jisim. Jadi tangan dan Itu yang jisim salah ini. sebetulnya. Kami tidak pernah menjisimkan. Oke, kalau begitu ada nggak dalilnya kalau tangan itu bukan jisim? Ya Allah ya Robi. Berarti ini guru ini sudah Berarti berbicara apa? Kita kan tidak pernah melihat jisim Allah. Yang melihat itu Allah begini, memiliki tangan, ya begini udah, Bang Mangun. gitu loh. Bang Mangun. Ya Allah ya Robi. Akal ini ada nazori, akal ini ada badihi, ada doruri. Aduh. Nah, kalau yang doruri memahami sesuatu dengan cara dipandang. Baru dikatakan makanya ada. jangan akal dulu yang Kalau Bang bermain, Mangun, argumentasinya seperti itu, kita tidak pernah melihat Allah, berarti Allah itu doruri. Kalau tidak bisa dilihat, maka Allah itu tidak ada. Kalau argumennya seperti itu loh. Bang Mangun kan berakal. Akal ini terbagi 5 bagian loh Bang Mangun. Ada Jangan akal akal yang dulu, tidak Bro. ada Jangan ilmunya, akal dulu, Bro. ada akal yang ada ilmunya gitu Bang Mangun. Iya saya Perkara paham. segini aja wis. Bang Mangun ini seperti orang mengenakan kaos, di belakangnya itu tertuliskan saya orang baik tapi jalan sambil nenggak botol. Iya sudah. Pokoknya malam ini kita diskusi penuh dengan keilmuan. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Saya izin pamit undur diri kepada semuanya. Apabila apa yang memang saya ungkapkan ini banyak kesalahan dan kekeliruan, semoga Allah mengampuni dosa kita. Oke, saya izin pamit ya, Bang Jo, semuanya ya Guru. Ya, Bib. Siap Bang Mangun, siap. Ya, mohon maaf ya Bib ya. Oke ya, Ustadz Pakir. Sama-sama Yang Bang masuk ke Mangun. dalam hati Ustadz Pakir. Oke, saudaraku, saya izin pamit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal itu belum dibawa ke ayat kulu syai'in halikun loh. Nanti itu tangannya apa itu hancur. Udah tadi awal-awal tapi dibantah sama Pasir Kepur. Tapi lucu. Ini ada ngadi-ngadi, silahkan ngadi-ngadi naik ngadi. Ngadi-ngadi. Tunjukkan eksistensimu ngadi-ngadi. Gini, dai-dai mereka itu sampai mengatakan tangan Allah kanan semua tidak lazim tapi menyebutin Allah kanan kiri. Ya tadi itu, Waalaikumsalam. Tadi itu pakai dia pakai kaidah usul fikih. Jadi ketika tidak ada dalil lain dikembalikan ke mana asalnya, kan ngawur. Banyak kan kayak gitu, kaidah usul fikih dipakai ke kaidah itu usul akidah, ya susah, nggak nyambung. Ngomong maksudnya tuh ini ya. Tauhid ada sunnah. Nah Ngomong tidak itu. menjisimkan gitu ya. Maksudnya tuh ngomong tidak menjisimkan, tapi kalau kita lihat dari kitab-kitab mereka itu, apalagi rujukan nama apa ulama-ulama mereka, sampai dia bilang Allah itu menciptakan Adam itu sampai menyentuh, kan ngeri gitu kan. Allah itu menciptakan Allah ya dengan sentuhan kayak orang menciptakan manusia. Ya, jangankan itu kan tadi saya bawakan 2 ayat itu. Innallaha khalaqa Adam, yang itu kan biadihi kan. Tapi di ayat lain inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Itu kan kalau secara literlek, secara tekstual itu akan bercanggah. Baru loh, sedang nonton apa sih? Pokoknya Mickey Mouse. Itu Aris mana ya? Nggak mau naik. Padahal itu judulnya semalam gagah banget tuh. Aswaja katanya tamat malam ini, tapi cuma nongol-nongol doang, typing doang, nggak berani naik si Aris.
Jadi gimana nih kita mau ngebahas apa nih? Sodomi jihadis apa tabrakan langsung mati syahid? Sodomi syar'i, zina syar'i, nanti ada Bib. Zina syar'i, riswah hasanah, biliar sunnah, laundry sunnah. Aduh. Biker salah. Sodomi jihadis, ada-ada aja tuh istilah-istilah. Pinter nyari istilahnya tuh. Ya Aris sekarang akunnya kayaknya di privat ya. Iya, kayaknya di privat juga. Privat Aris. Tadinya kan enggak kan? Waalaikumsalam. Dragon Ball. Maaf ya, saya tadi agak ngeyel di bawah.